Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan saya Eko Syam. Kali ini kita akan belajar bareng tentang sisa hasil usaha koperasi atau yang akrab kita singkat dengan SHU. Nah, langsung aja kita ke konsepnya. Konsep SHU itu sendiri, ya, menurut Undang-Undang Perkoperasian Nomor 25 Tahun 1992, Pasal 45 Ayat 1 disebutkan bahwa sisa hasil usaha merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam 1 tahun buku, dikurangi dengan biaya, penyusutan, pajak, dan kewajiban pada tahun yang bersangkutan. Jadi intinya apa? Koperasi setahun, dalam jangka waktu setahun buku, biasanya kalau dalam akuntansi seringkali 1 kali tutup buku itu adalah 1 tahun. Dalam setahun, berapa jumlah pendapatan koperasi itu dikurangi dengan seluruh bebannya, entah itu beban seperti gaji pegawai, penyusutan, biaya, dan sebagainya. Nah, ayat 2 di undang-undang yang sama, kita lihat bahwa sisa hasil usaha setelah dikurangi dana cadangan dibagikan kepada anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan koperasi dan keperluan lain dari koperasi sesuai dengan keputusan rapat anggota. Jadi sebelum dibagikan kepada anggota koperasi, SHU yang diperoleh koperasi ini dibagi-bagi lagi dengan alokasi yang ditentukan oleh rapat anggota, seperti dibagi untuk dana cadangan, laba tahan untuk pengembangan usaha koperasi, ataupun untuk pendidikan kader-kader koperasi. Nah, lanjut ke slide selanjutnya, bahwa dalam koperasi SHU itu dapat dihitung dengan 2 komponen, yakni yang pertama adalah jasa modal, yang kedua adalah jasa anggota. Jasa modal di sini atau disebut juga dengan jasa simpanan, yakni jasa modal ini dibagikan kepada anggota berdasarkan besar kecilnya simpanan anggota tersebut di koperasi. Jadi seberapa banyak SHU dari si anggota koperasi ini ditentukan oleh seberapa banyak si anggota tersebut menabung atau menyimpan uangnya dalam koperasi atau memberikan uangnya untuk kepentingan bisnis koperasi. Nah, semakin besar simpanan, maka akan semakin besar jasa simpanan yang diterima. Untuk menghitung jasa simpanan dapat kita peroleh dengan rumus jasa modal tiap anggota, yakni simpanan anggota yang bersangkutan dibagi dengan total simpanan koperasi, yakni total simpanan seluruh anggota pada koperasi tersebut dikalikan dengan bagian SHU untuk jasa modal. Maaf, ini tulisannya kepotong ya. Nah, yang kedua adalah jasa anggota atau jasa usaha. Jasa anggota dibagi kepada anggota berdasarkan kontribusinya pada koperasi sesuai dengan jenis koperasinya, yakni seberapa banyak dia itu mendapatkan SHU, maka seberapa banyak pula kontribusi si anggota ini kepada koperasi tersebut. Contoh, si A anggota koperasi konsumsi, semakin banyak dia belanja, maka semakin banyak SHU yang akan dia peroleh. Sama halnya seperti si B yang anggota koperasi simpan pinjam, semakin banyak dia itu meminjam uang, maka SHU yang diperoleh akan semakin banyak pula. Nah, maka untuk menghitung jasa anggota ini dibagi-bagi sesuai dengan jenis koperasinya. Kita lihat di sini ada koperasi konsumsi, maka besarnya jasa anggota pada koperasi ini berdasarkan besar kecilnya anggota belanja di koperasi. Jadi seberapa besar SHU yang diperoleh tergantung dari seberapa besar belanja si anggota terhadap koperasi tersebut.
Untuk menghitungnya dengan rumus SHU tiap anggota sama dengan penjualan pada anggota yang bersangkutan. Maksudnya berapa banyak item yang dijual kepada anggota tersebut, si A misalnya, seberapa banyak si A belanja di koperasi tersebut dibagi dengan total penjualan seluruh yang ada pada koperasi itu. Ya, dikalikan bagian SHU untuk jasa anggota. Simpel ya. Lanjut ke slide yang selanjutnya. Jika itu koperasi simpan pinjam, maka besar jasa anggota pada koperasi simpan pinjam tergantung dari jumlah jasa pinjaman yang diberikan anggota koperasi tersebut. Nah, contoh, saya adalah anggota koperasi simpan pinjam, maka SHU saya akan besar jika saya pinjam ke koperasi yang saya jadiin acuan itu semakin besar. Ya, contoh si A, dia pinjam ke koperasi simpan pinjam besar, maka dia juga nanti akan dapat SHU yang besar pula. Maka di sini rumusnya dapat kita lihat SHU tiap anggota, yakni pinjaman anggota yang bersangkutan dibagi dengan total pinjaman di koperasi. Jadi seluruh pinjaman yang ada di koperasi itu menjadi pembagi dari sepinjaman yang dilakukan oleh seorang perorangan yang akan dihitung SHU-nya. Nah, dikalikan bagian SHU untuk jasa anggota. Lanjut ke yang ketiga, yakni koperasi produksi. Besarnya jasa anggota pada koperasi produksi ditentukan oleh besar kecilnya anggota menjual hasil produksi ke koperasi. Sebagai analogi, koperasi produksi adalah dia koperasi yang memproduksi barang atau mengayomi anggota-anggota sebagai produsen barang. Maka besar kecilnya SHU yang diperoleh oleh masing-masing anggota itu sebanding dengan seberapa besar anggota koperasi ini menjual hasil produksinya kepada koperasi. Semakin banyak hasil produksinya yang dijual ke koperasi, kemudian dari koperasi itu juga dijual ke pihak yang lain, maka nanti SHU-nya akan semakin besar. Nah, dapat kita lihat rumusnya. SHU tiap anggota, yakni pembelian pada anggota yang bersangkutan dibagikan dengan total pembelian koperasi dikali bagian SHU untuk jasa anggota. Simpel kan? Memang ini stepnya agak panjang, tapi untuk analogi dan pemahamannya cukup simpel. Jadi kawan-kawanku bisa belajar mandiri di rumah walaupun tidak bertemu dengan guru-guru karena pandemi ini ya. Lanjut ke slide yang ketiga, kita lihat. Nah, cara pembagian SHU. Contoh seperti ini. Dalam koperasi pasti setiap tahunnya setelah tutup buku itu ada data-data yang perlu kita pahami. Dalam soal-soal SHU, entah itu di berbagai macam soal seperti ujian nasional, kemudian OSN ataupun masuk ke perguruan tinggi, jika nanti kebetulan menemui soal koperasi, maka hampir pasti soal SHU ada data yang nantinya kita harus analisis untuk memecahkan masalahnya. Contoh di sini adalah SHU Koperasi Maju pada tahun 2018 memperoleh SHU sebanyak 50 juta. Jadi pendapatan dikurangi beban, dikurangi berbagai macam komponen untuk koperasi, maka sisa hasil usaha yang dibagikan kepada anggota itu sekitar 50 juta. Nah, SHU itu sifat dibagi pada anggota ya. Dalam ADART pengalokasiannya adalah 25% untuk dana cadangan, 20% untuk jasa modal, 20% untuk jasa anggota, 10% untuk dana pengurus, 5% untuk dana sosial, 5% dana pendidikan,
5% untuk dana pembangunan lingkungan, dan 10% untuk dana pegawai. Jadi jika 50 juta ini sebagai SHU, maka setiap orang akan mendapatkan perhitungannya dari apa? Jasa anggota yang jumlahnya 20% dan jasa modal yang jumlahnya 20%. Jadi banyaknya angka ini jangan terkecoh. Kita itu cukup mengambil 2 data saja. Awasi 2 data tersebut karena apa? SHU berasal dari 2 komponen, yakni jasa modal atau jasa simpanan dan jasa anggota. Lanjut. Nah, di sini karena stepnya panjang, kita belajar yang simpelnya, maka dapat ditulis seluruh perhitungannya dari mulai dengan cadangan berapa prosentasenya dikali-kali 50 juta maka keluar hasilnya sampai data yang terakhir yakni dana pegawai. Simpel ya, dapat Anda pelajari sendiri di rumah. Kemudian lanjut masuk ke rumusnya di sini. Nah, jika Pak Ibrahim sebagai anggota mempunyai simpanan pokok sebesar 500.000 dan simpanan wajib sebesar 2,5 juta, sedangkan total modal koperasi yakni 60 juta rupiah, Pak Ibrahim belanja di koperasi nilai 1 juta rupiah dan total penjualan koperasi anggota adalah 40 juta. Maka berapakah SHU yang akan diterima Pak Ibrahim? Nah, maka langkahnya cukup simpel, yakni simpanan pokok ditambahkan dengan simpanan wajib dibagi jumlah seluruh modalnya kalikan berapa persentase yang berkaitan dengan jasa modal yang tadi. Kemudian untuk menghitung jasa anggota simpel sekali, yakni berapakah belanja anggota tersebut dibagikan dengan jumlah seluruh belanja anggota pada koperasi tersebut dikalikan berapa hasil dari persentase SHU untuk jasa anggota. Dapat kita lihat di sini SHU yang diterima Pak Ibrahim, yakni yang pertama jasa modal atau jasa simpanan. Sudah jelas kan? 3 juta itu berasal dari 2,5 juta, yakni simpanan wajib ditambah 500.000 simpanan pokok dibagi 60 juta, yakni jumlah total simpanan atau modal anggota koperasi pada koperasi yang bersangkutan dikalikan 10 juta, yakni tadi prosentase jasa modal dari SHU yang telah diperoleh koperasi tersebut. Maka dapat kita peroleh angka 500.000 rupiah. Jasa anggota yakni 1 juta, yakni jumlah belanja si Bapak Ibrahim ini dibagikan 40 juta, yakni total belanja seluruh anggota pada koperasi yang bersangkutan dikalikan 12,5 juta, yakni persentase dari SHU yang dibagikan berkaitan dengan jasa anggota. Hasilnya adalah 312.500. Maka jumlah SHU yang diterima Pak Ibrahim yakni 500.000 ditambahkan dengan 312.500, hasilnya adalah 812.500 rupiah. Begitu simpel bukan cara untuk menghitung SHU? Maka dari itu mari bersama-sama kita tingkatkan lagi semangat belajar kita untuk belajar koperasi, karena ini adalah hal yang penting mencakup sebagai tulang punggung perekonomian nasional dan sebagai badan usaha yang benar-benar mewarisi nilai-nilai luhur budaya bangsa. Cukup sekian dari saya. Banyak salah katanya mohon maaf. Jika ada kritik dan saran silakan disampaikan. Kita mari belajar bersama. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.